Oke, sudah terrecord ya. Dan sepertinya saya harus share screen dulu. Screen saya terlihat ya, Pak? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, ini pertemuan pertama kita. Tadi kita sampaikan akan bahas tentang ini tadi ya, teaching vocabulary effectively, strategy for teaching vocabulary, teaching vocabulary for different age group, yang mungkin nanti kita bisa adaptasi untuk older games and activities. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, barangkali ada yang sudah ada di sini tapi belum enroll. Nah, teman-teman silahkan tulis di chat sudah enroll di course-nya atau belum. Kalau belum, mungkin nanti kita bisa kasih panduan sedikit ya how to enroll-nya. Silakan. Saya sudah, Pak Jati sudah. Oke, Bu Citra belum. Nanti kita perlihatkan sebentar ya. Kita kasih waktu 5-10 menit untuk enroll dulu. Saya siapkan dulu linknya untuk enroll. Belum enroll, oke. Semoga sih semua sudah punya akunnya ya. Nah, kalau mau enroll, saya kasih linknya dulu. Karena enrollnya agak tricky. Semoga semua sudah punya akun. Nah, ini silakan enroll dari sini. First possibility, kemungkinan pertama enrollnya bisa dari sini aja. Dari link yang tadi, klik enroll. Terus nanti bisa langsung masuk enrollment. Tapi kalau ternyata tidak, karena kemarin ada beberapa yang sudah klik enroll itu tapi ternyata nyangkut. Kalau ternyata enggak, bisa ke My Learning atau ke Home ya, sebentar. Dari sini, dari Home ini, Explore all courses, tapi saya nggak bisa nunjukin karena saya udah enroll. Jadi kalau explore all courses, nanti akan ketemu juga si motivating primary, gitu ya. Jadi kalau dari yang link saya kasih itu terus nggak muncul di sini, di my course, silahkan ke home, lalu klik explore all courses. Nah, dari sini nanti bisa enroll. Ini yang saya udah nggak ada karena sayanya udah enroll. Akan ada kalau teman-teman belum enroll, motivating activity primary, diklik aja kayak gini, misalnya enroll in activity. Biasanya bisa kalau udah klik yang kedua kalinya. Silakan teman-teman dicoba. Sudah bisa atau belum, terutama yang tadi yang Bu Citra ya. Bu Citra udah punya akun belum? Bu Marjeni kayaknya sudah pernah punya sih ya. Sudah. Bu Marjeni udah bisa enroll?
Udah, Bu Vin. Oke, Baru sip. masuknya. Udah muncul di sini ya. Kalau nanti masuk ke My Learning lalu My Course, di Ya, situ sudah sudah terlihat. muncul. Oke, sip. Kalau begitu, mantap. Kalau ini pertama kali mengikuti course dari British Council, nanti pasti harus mengerjakan bagian introduction-nya dulu. Tapi kalau sudah pernah, walaupun course yang lain, bagian introduction-nya akan langsung terisi gitu ya. Kita nggak usah mengerjakan lagi. Nanti tinggal modul 1. Oke, Bu Ramiana baru introduction, tidak apa-apa. Tapi kita hari ini akan bahas modul 1. Yang belum mengerjakan modul 1 nggak apa-apa, ini bocoran aja. Gitu ya, kita kasih bocoran. Tapi yang sudah nanti juga boleh berkontribusi, cerita-cerita apa yang didapat dari modul 1 ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pemanasan dulu sebelum mulai. Ketika kita bahas young learners, itu boleh dibilang ada 3 kategori besar. Young learners, ada very young learners, itu yang masih unyu-unyu banget gitu ya. Sebetulnya saya lebih banyak berurusan sama very young learners karena saya mengajarnya di PG PAUD. 3 sampai 6 tahun. Nah, yang young learners yang di SD itu 7 sampai 9 tahun. Kemudian ada older young learners, sebagian ada di SD gitu ya, antara 10 sampai 15 tahun, sampai yang di SMP. Sepertinya target untuk course ini masuk yang di tengah, young learners, tapi mungkin masih bisa nyambung ke yang older young learners. Karena kalau yang very young learners itu treatmentnya agak berbeda gitu ya. Jadi kita covering young learners dan older young learners. Kalau hasil obrolan tadi, kebanyakan teman-teman ada yang mengajar untuk ini ya, yang young learners, older young learners juga ada, atau teman-teman yang sedang mempersiapkan atau menjadi teacher educator, mengajar salon gurunya. Jadi yang ini saya nggak akan tanya lagi, which age group that you teach. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau teman-teman sudah pernah atau membayangkan mengajar young learners di age group yang ini ya, yang tengah lah. Menurut teman-teman, ada di mana nih posisi teman-teman? I'm the expert. Give me all the kids and let me handle it. Atau, well, not my favorite, but I'm okay with them. Atau, are you afraid of kids? Not for me. Please don't. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Ada di posisi mana nih? Ayo, Pak Jati ada di mana nih? Not for me, oke. Okay. Masih susah fokus yang learnersnya ya. Nah, Bu Vina ada di posisi mana nih? Bu Anissa, not for you. Aduh. I'm okay, alright. Kalau Bu Anissa terus ngasih kuliahnya gimana itu nanti? Teori terus. Bu Anissa itu will be an expert soon. Kan baru punya bayi kan? Congratulations anyway. Oh gitu ya, jadi ya congrats. Okay, it's okay with me. Not my favorite. Mari, yang lain gimana? It's okay with Ibu Citra. Saya lupa tadi udah sempat tanya belum ya? Ibu Citra ngajarnya di mana, Bu? Aku ngajarnya di SD, Bu. Oh pas kalau gitu, kalau ngajar di SD. Sip. Ya, thank you Ibu Citra. Kayaknya Ibu Vin lagi agak ngeheng. Oh enggak sekarang. Ya? Tadi, sekarang enggak. Oke. Sebentar, internet saya login ke aman sebentar harusnya.
Still learning about them. Yes, very interesting. So you are the expert, Pak Yudi. I think you are good with kids. Okay, saya sama sih, not my favorite, but I'm okay with them. Used to be an expert, but not anymore. Dulu saya mengajar anak-anak yang itu malah 3 sampai 6 tahun. Tapi sekarang ya udah lama nggak berurusan dengan anak-anak kecil, so not really my favorite. I don't know whether I still can in touch with them or not. Oke, Bu Agustina enjoy it. Nah, Bu Agustina nih. Nah, sekarang teman-teman, dengan kondisi teman-teman with different perspective on young learners, what things to consider when you have to teach young learners? Apa sih yang teman-teman pertimbangkan ketika mau ngajar young learners ini? Boleh di-share di chat ya. Oke, behavior-nya ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Excitement mereka, their needs, thank you Bu Vina, Bu Agustina. Affective factors, yes. Nature-nya, yes. Their mood, exactly. Itu susah banget because it's unpredictable. One day they're in a good mood, the next day they are not really in a good mood because their mom was angry and so on. So they're genuinely teachable, exactly, Pak. And they are so honest. If our activity is not interesting, and they are not going to pretend that they like it. Their needs and interests. Yes. When talking about needs and interests, sometimes I make a false prediction. Like, for example, I prepare them with songs, kids songs. I thought it's gonna be something that they're interested in, but they are not interested in kids songs. They want a more popular song, K-pop song, popular song, and so on. So kids are not really kids sometimes. Ya, playing games will be great, tapi ya itu kadang-kadang mereka tidak mau diperlakukan seperti anak-anak. Kadang-kadang mereka ngerasa, ih kok kiddie banget sih gitu ya. Kok kayak anak kecil banget mainnya. Terutama itu tadi yang sudah mulai 9 tahun, 10 tahun, itu udah mau ke arah remaja, kita udah nggak bisa memperlakukan mereka seperti kids lagi. So, kids songs, children story, itu kadang-kadang nggak berlaku untuk mereka. Oke, kalau menurut course-nya, yang perlu dipertimbangkan adalah attention span yang katanya pendek banget gitu ya. Their attention span is very short, tapi sebetulnya saya nggak terlalu setuju dengan statement ini. Nggak tahu Pak Jati nanti mungkin bisa kasih tanggapan. Karena kalau mereka main game ternyata attention span-nya bisa panjang banget. So it depends on the activity. If the activity is interesting, then they can invest their attention span. But if the activity is not to their taste, then they are going to have a very short attention span. Classroom management, sometimes we have to be strict, kadang-kadang harus galak ya, kadang-kadang harus aturannya ditegakkan, tapi kadang-kadang perlu fleksibel juga. Ada behavior dan suitability of material. Sebetulnya kurang lebih similar to what you are mentioning on the chat. Kalau ada yang mau nambahin silahkan. Pak Jati, what do you think about these 4 things to consider? Berdasarkan pengalaman mungkin. Attention span itu memang sebetulnya orang dewasa juga sih. Cuman attention span untuk anak-anak karena mereka jujur, jadi cepat bosan. Jadi kalau diajarin sesuatu, duduk manis untuk konsentrasi, cepat bosan. Itu aja. They are not paying attention, tapi attention span-nya cenderung pendek. Nah, bagaimana menyampaikan sesuatu dalam waktu yang pendek, terus move up to another thing, balik lagi dan seterusnya, itu mungkin perlu diperhitungkan sih. Kalau
dewasa itu kan kayak kalau saya di mahasiswa ya attention span ya pura-pura sih sebetulnya. Real paying attention maybe 15 minutes. Kalau kelasnya 30 menit, yang 30 menit ya duduk manis, cuman concentration for learning maybe their minds traveling far away somewhere else. Kayaknya itu sih. Kalau behavior yang bagus itu behavior karena mereka jujur. So we know how to handle that. Behavior in adult itu lebih sulit karena they pretend. They pretend to listen to you, they pretend to dan seterusnya dan seterusnya. Kalau anak-anak justru sebetulnya malah jujur sih. And then we have to know a lot of variety of teaching. Kayaknya gitu kayaknya. Oke, ya setuju sih. Behavior juga kadang susah dihandle karena tadi kan jujur moodnya nggak bisa ditebak ya. They are going to act the way they think and the way they want it. Oke, nah fokusnya dari topik kita yang di modul 1 itu adalah teaching vocabulary for young learners. Dan lebih spesifik itu ke gimana ya, how to make the vocabulary that we introduce memorable and stay in their memory for a longer time. Jadi memory retention-nya lebih lama. Ya. Nah, sebelum kita, ya Pak Jati. Nah, ini ada menarik dari Ibu Novita itu, attention span relates to their interest, yes. Tapi sama interest dia pun tidak akan lama. Namanya juga anak-anak pasti terus lari ke yang lain gitu. Ya, apalagi kalau tidak punya interest, nah itu lain lagi ceritanya. Ya. Oke. Nah, ini yang vocabulary for young learners ini, kalau menurut modul ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ngajarin vocabulary. Ada yang hubungannya dengan presenting atau introducing. Jadi the first time they get in touch with that vocabulary, lalu kita perkenalkan. Caranya gimana ntar kita bahas. Kalau udah dikenalin, recording. Maksudnya bukan recording direkam di mana gitu ya, tapi how to make them record the vocabulary in their mind supaya nempel di kepalanya mereka, supaya stay di kepalanya mereka. Itu gimana caranya. Kemudian recycling. Gimana sudah ada di kepala kita bisa merecall, mengactivate kembali, manggil lagi tuh gitu. Udah inget terus dipanggil lagi supaya kita tetap ingat dan kepake gitu vocabnya. Karena kalau disimpan di memori tapi nggak dipakai juga akan lupa. Nah, ini kata Mas Fajar apa nih? Kalau kata Kristen, it's the activity that's boring. not the teacher, not the students ya, tapi the activity. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ada 3 kategori nih, presenting, recording, sama recycling. Boleh dong sharing kalau teman-teman present, ngenalin vocab sama young learners, itu best practice-nya apa nih? What do you usually do when you introduce vocabulary to young learners? Kalau saya, biasanya salah satunya pakai real object atau realia. Real object atau realia yang bisa dipegang gitu ya, yang 3D itu salah satu yang bisa saya gunakan. Pak Jati using pictures. Ada nggak cara lain? Pictures, oke. Nggak apa-apa, belum masuk ke modul. Ini nggak usah kata modul, tapi kata kita. I don't get song and story, I guess yes. Bisa juga melalui song and story. Itu sambil nyanyiin dia akan inget. Pakai macam-macam media untuk mengaktifkan sensory inputnya. Yes. Yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa didengar ya.
dan kesabaran. Oke. Nah, kesabaran itu karena ketika kita mengenalkan vocabulary, kita perlu mengulang-ulang dengan cara yang berbeda-beda. Makanya itu tadi perlu koleksi aktivitas yang banyak, karena nggak cukup dikenalin ini, tapi mungkin nanti habis itu pakai gambar, habis itu ada suaranya, habis itu muncul di cerita, di film, dan lain-lain, tapi berulang-ulang bendanya itu. Gitu. Nah, itu tadi presenting. Ada juga recording. Gimana ya caranya supaya si anak ingat? Gitu ya. Mungkin aktivitasnya bisa sama, tapi juga bisa aktivitas yang berbeda. Sama ketika recycling juga, ketika kita mau membuat si anak itu mengingat kegiatan tersebut, vocabulary tersebut, kita bisa kasih banyak kegiatan. Kegiatannya kayak apa? Nah, ini saya cuman ngambil beberapa, tapi bukan berarti ini spesifik dari course ya. Yang belum ikut course juga bisa nebak-nebak. Atau adakah dari aktivitas yang saya tampilkan di sini yang teman-teman pernah gunakan? Boleh sharing. Kalau saya punya, ada di kampus. Ini tadi use real object sudah. Adakah aktivitas atau yang lain? Saya kasih tanda tanya tuh di situ. Nambahin strategies for teaching vocabulary. What do you usually do? Atau yang favorit yang dilakukan apa? Acting out, yes. Nah, kalau acting out, Pak Jati, itu cocoknya buat kata-kata tertentu atau semua kata bisa? Kata tertentu sih, lebih ke apa? Yang bisa dilakukan. Action verb mungkin ya? Action verb bisa, tapi kalau seperti hujan gitu kan actingnya susah. Ya. Atau Terutama kalau buat anak-anak ya. Gini-gini gitu. mountain gitu kan, how can you act that out? Agak sulit, tapi kata-kata kerja mungkin action verb lebih pas. Oke, Nah, action mungkin verb teman-teman bisa ya. Yang lain mungkin teman-teman punya ide yang lain. masih banyak yang typing. Kita tunggu aja, Pak. TPR, Bu Novita share dong. TPR-nya kayak apa? Ayo. Boleh dong di-share. Mungkin ada activity TPR yang paling disuka. Singing a song again. Kayaknya kalau Bu Novita mau pakai mikrofon juga boleh, Bu. Barangkali pegal ceritanya pakai jempol. Halo Mbak Vini. Iya, silakan Bu Novita. Ayo Bu, share di sini aja. Nah, jadi biasanya kalau nyanyi gitu ya Mbak ya, sambil ini ngikuti gerakan di liriknya itu gitu. Kayak ini ya, lagu Head and Shoulder, Knees Iya, and atau Toes, Knees yang and Toes. I'm a little teapot gitu kan. Oh ya. Ini niruin geraknya. Tapi tuh saya ini sama ponakan aja di rumah. Nggak punya murid yang children gitu. Nggak punya murid yang TPR itu bisa seperti itu. TPR berarti digabungkan dengan songs ya, kayak Head and Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes, atau I'm a little teapot, short and stout gitu ya. Terus jadi kitanya Iya gitu.
Ada juga games, mungkin ada yang kenal Simon Says. Pak Jati kenal nggak Simon Says? Kenal dong, touch your head, gitu kan. Simon Ya, says, touch your head. Simon says, give me your touch your money, nose. gitu. Ya, Simon Simon Says says, itu sit down. Simon says, ya. PR yang apa? Yang cukup populer ya. Atau kadang saya suka jahil misalnya Simon Says, touch your friend's nose gitu. Jadi mencet hidung temennya bukan mencet hidung sendiri. Cuman ya bisa bahaya juga itu kalau anak-anak. Ntar colok matanya gitu. Bisa juga point to the door, point to the window, point to the ceiling, point to the floor gitu. Point bisa. Atau Simon Says lalu pakai boneka touch the bear's nose, touch the bear's ears, itu juga bisa. Nah itu tadi TPR. Pantomime, yes. Singing a song again, okay. Show and tell, ada yang tahu show and tell? Ini populer banget di luar, tapi di Indonesia nggak terlalu populer ya. Kayaknya kalau ngelihat di film-film gitu, seperti show and tell is something very common at classes. Anak-anak bawa binatangnya, bawa toysnya, terus cerita. Ini misalnya ini boneka saya, dibelikan oleh ibu saya suka sekali dan lain-lain gitu. So show and tell is something very popular. Draw the picture, nanti kita punya ini ya, nanti kita punya aplikasi yang draw the picture. Mungkin Pak Jati bisa bantuin untuk memperlihatkan yang draw the picture. Miming atau pantomim, memeragakan, acting out. Use real object. Categorizing bisa misalnya ada flashcard gitu ya, ada kartu-kartu, kartunya ada yang buah-buahan, ada yang sayuran, ada yang animal, lalu di kategorikan, dikelompok-kelompokkan bisa. Nah, di modul itu juga ada ide tentang poster atau display. Jadi di kelas itu mereka punya poster atau punya display yang menunjukkan vocabulary yang mereka pelajari. Juga expression misalnya, excuse me, may I go to the loo, dan lain-lain, itu juga ditulis di situ. Classroom labels, itu kalau furniture dan semua peralatan yang ada di kelas itu dikasih label gitu ya, itu juga bisa. Word box itu menarik, jadi ceritanya gurunya punya kotak, kotaknya diisi dengan tulisan gitu ya, kemudian nanti mungkin tulisannya dilihat, lalu dia harus menunjukkan benda apa yang ada di tulisan itu, atau malah di dalam kotak itu ada gambar flashcardnya gitu ya, ada bendanya, lalu ketika flashcardnya dikeluarkan si anaknya harus menyebutkan, oh ini benda apa gitu. Jadi it's like a mysterious box, tangannya dimasukin ke kotak, ngambil kartu, lalu kartunya tulisannya apa atau gambar apa dia harus sebutkan. Kata Bu Agustina, anak-anak saya lagi suka main game mingle-mingle. Ayo cerita Bu, mingle-mingle itu apa? Boleh unmute yourself here and tell a little bit about mingle-mingle? Apakah Cek. itu mingle-mingle yang saya tahu atau enggak? Terdengar. Kedengeran. Iya, Bu. Sebentar, ya. Jadi mingle-mingle itu gamenya anak-anak bebas bergerak sambil bilang mingle, mingle, mingle gitu. Kemudian ketika saya bilang stop, mereka harus berhenti. Terus saya misalnya bilang touch something yellow. Nah, nanti mereka cari sesuatu yang warna yellow di kelas gitu. Nanti berikutnya lagi begitu lagi. Gitu sih, mereka lagi suka itu. Oh, it's interesting. Menarik ya. Itu ada miripnya dengan, bentar, saya mau recall sesuatu. Itu gamesnya I see with my little eyes, itu juga I see with my little eyes something blue. Lalu mereka harus mengambil sesuatu atau mencari sesuatu yang berwarna biru atau touch sesuatu yang warna biru. It's similar to your mingle ya. Oke, ada lagi yang mau share? Board race.
Board race itu salah satu yang saya suka, tapi harus untuk anak-anak yang udah agak lebih dewasa. Jadi biasanya saya menulis atau menempel flashcard di papan tulis. Terus nanti 2 atau 3 anak berdiri di depan papan tulis itu. Lalu misalnya di papan tulis itu ada berbagai jenis animal gitu ya, gambar berbagai jenis animal. Lalu saya bilang, touch the chicken. Mereka harus lari ke papan tulis lalu touch the picture of the chicken gitu. Atau kadang-kadang saya pakai pemukul lalat, fly swatter. Jadi lebih seru lagi, digeprak gitu ya. Oke, hit the chicken. Mereka lari terus hit the chicken. Cuman itu agak safety-nya harus diperhatikan. Kalau siswa yang masih sangat kecil mungkin nanti jatuh dan lain-lain, cukup berbahaya. That's board race. Tadi kayaknya masih ada yang typing tapi nggak jadi nih, pada saya sambil nunggu-nunggu. Oke, itu tadi beberapa strategies for teaching vocabulary yang saya yakin banyak dari teman-teman yang udah tahu, tapi mungkin udah kadang-kadang kita kalau lagi pakai satu activity itu terus gitu ya. So, this discussion to refresh your memory, untuk mengingat kembali apa sih yang bisa kita pakai dengan anak-anak di kelas. Nah, kalau tadi kita bahas tentang ini ya, presenting, recording, dan recycling, gimana caranya ngebantuin siswa ketika mereka mengingat dan juga merecall memorinya. Dan ini adalah strategi-strategi yang ada di sini, lebih banyak untuk presenting dan recording, untuk membuat kita anak-anak ingat terhadap kata-kata tersebut. Nah, yang ini itu bisa untuk recycling atau for personal use, to memorize the vocabulary. Kita bisa meminta anak-anak untuk bikin vocabulary notebook, di mana mereka akan nanti punya different vocabulary on their notebook. Mana your favorite vocabulary mungkin, atau ketika action word mana yang relevan dengan dia bisa tulis, bisa gambar di bukunya mereka gitu ya. Atau personal word bags, masing-masing punya tas serut isinya word bags gitu ya, yang mereka pelajari, yang mereka mau apalin gitu ya. Atau mini booklets, bisa mind map, bisa juga personal word walls. Nah, mungkin ini yang tidak banyak dilakukan, saya nggak tahu. Teman-teman ada nggak yang pakai teknik ini untuk membantu anak-anak mempelajari vocabulary, tapi nggak semua orang sama. Jadi mereka mungkin punya vocabulary yang ingin mereka pelajari. Sebetulnya ini agak-agak ada hubungannya dengan differentiated instruction, di mana siswa akan mempelajari vocabulary yang relevan dengan mereka. Misalnya ngomongin hobi, mungkin hobinya beda kan? Kalau hobi saya berenang, swimming, mungkin I will just put the word swim on my word bags. Or I will just draw swimming and write the word swimming on my notebook. Tapi yang sukanya playing basketball or playing football, they will put the word playing football or playing basketball on their word bags or on their notebooks. So these are something that I found new in the module. I don't know if you are already familiar with this kind of strategies or not. Ada nggak teman-teman yang sudah mulai menggunakan cara ini ketika mengajarkan vocabulary? Karena biasanya kita kan belajar vocabnya sama, readingnya sama gitu, atau lagunya sama, kemudian ya take out-nya, goals-nya sama, semuanya mempelajari kata-kata yang sama. Tapi kalau ini anak-anak bisa mereinforce dengan kata-kata yang berbeda. What do you think? Do you think that this is something new or this is something that you have been doing so far? Yeah, okay, it's something new. Fajar mentioned that not really new, but I haven't done most. Okay, yeah, you can make the most of this, I think, for helping students having their own takeaways of the vocabulary.
Jadi kayak literally put their words that they learn in the word bag gitu. Jadi mereka juga bisa recall, oh aku belajar vocab ini di mini bookletnya dan lain-lain. Nggak ada pengalaman. Kalau saya sendiri pengalamannya ketika saya belajar bahasa lain bukan bahasa Inggris. When I learn Japanese, saya punya mini booklet kecil yang isinya vocab dan gambarnya gitu ya. Jadi saya tahu kata-kata apa aja yang sedang saya pelajari, dan kalau saya lagi naik angkot, karena dulu belajarnya lagi masih mahasiswa, itu saya suka iseng buka-buka mini bookletnya, because yeah, I really want to learn more about Japanese, so I use that mini booklet and it helps me a lot in memorizing words. Jadi mungkin itu juga bisa membantu anak-anak. Oke, familiar with some but mostly new. Oke, mungkin bisa dicoba 1 atau 2 di akhir pembelajaran si anak-anak bisa punya itu tadi personal word bag, bisa pakai kantong plastik aja sih sebetulnya gitu ya, atau mini booklet yang mereka buat sendiri dari kertas, diikat dan lain-lain. It's gonna be interesting. Ya, kalau untuk Akan yang mereka anak juga untuk anak yang gede mungkin similar itu, kalau yang digital namanya readlang. Itu similar sih, baca terus bikin ngambilin vocabnya, terus nanti dibuat dalam bentuk flashcard gitu. But it's for mungkin anak SMP, SMA. Kalau anak-anak kecil kayaknya nggak akan tertarik. Atau mahasiswa. Kalau yang ngajar mahasiswa untuk new vocabulary mungkin perlu. readlang. Oke, Ya. thank you. Nanti mungkin teman-teman yang ngajar older learner bisa explore nih readlang itu. Jadi kita bisa baca teks, kemudian vocab yang nggak dipahaminya di highlight ya Pak ya. Nah, ketika kita highlight, dia akan masuk ke kayak bank vocabulary gitu. Di situ nanti kita akan dibantuin sama readlang untuk merecall, merecycle kata-kata itu dalam beberapa konteks quiz gitu. Ya, dan bacaannya disediakan, ada yang mudah, ada yang sulit gitu ya, bisa dipilih sendiri. Jadi mungkin menarik untuk yang ngajar, ya itu tadi, it's not really for children. Oke. Nah, ini Ibu atau Bapak Y, I have been done when I was teaching at elementary school. Berarti ada yang sudah pernah dicoba nih ya di antara ini. Oke, nah sekarang kita setelah kita membahas beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan vocabulary, sisanya bisa dieksplor ya. Ini karena ini teaser atau ini juga cara kita untuk merecord dan recycle knowledge yang kita dapat dalam course British Council ini gitu. If you want to know more, ada banyak case-case yang disampaikan oleh guru-guru lain, strategi atau best practice yang disampaikan guru-guru lain di course ini. Di modul 1 itu cukup lengkap membahas tentang bagaimana strategi-strategi untuk mengajarkan vocabulary. Yang kita lakukan di sini teaser supaya yang sudah terrecall gitu ya, yang belum tertarik untuk nonton. Pak Jati mau share yang ini apa enggak? Ya, sebelum share ke sana, jadi yang tadi agak terlewat, tapi mungkin disengaja, itu adalah translating. Ya kan, jadi translate itu tidak kita bahas karena translating itu not memorable ya untuk anak-anak. Jadi yang tadi itu ada boneka, ada mime, ada macam-macam itu melalui permainan-permainan, so that is memorable. Sebetulnya ada cara yang sering dilakukan, paling gampang ya translate. Kalau tidak bisa di act out, tidak bisa barangnya mahal, barangnya susah dan seterusnya, ya mau tidak mau translate. Jadi translate mungkin yang terakhir deh kayaknya. Kalau sudah mentok sana mentok sini, gitu sih. Ya, thank you for noticing that. Memang sengaja di skip.
karena untuk young learners, in my understanding, translating is the last choice. Saya setuju dengan Pak Jati ya. Translating is the last choice karena kita justru pengen ngajarin mereka untuk tidak berpikir dengan dua bahasa. Jadi mereka lebih associating rather than translating, associating it to the action, to the real object, to the picture, associate but not translate gitu. Saya kadang-kadang suka nggak setuju dengan misalnya ada flashcard nih, flashcard yang udah ada gambar, ada tulisan, ada terjemahannya gitu. I don't like that kind of flashcard karena nggak bikin si anaknya mikir. Jadi udah ada gambar sama tulisan, that's enough gitu. We don't have to give the translation. Atau ada lagu-lagu bahasa Inggris yang misalnya watermelon, semangka gitu ya. It's not really a good song for me. I don't think that we really need to translate that. Ada beberapa yang lagi typing, jadi saya nunggu. Menurutku orang Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Kalau translate ada linguistic barrier. Oh, oke. Itu kalau ya sih betul banget. Jadi you have no choice ya, Pak Fajar. You cannot translate. Yes, thank you for agreeing. Terutama buat anak-anak ya. Karena ketika kita ngajar anak-anak biasanya word-nya masih bisa diasosiasikan dengan sesuatu. Tapi kalau kita ngajarnya orang dewasa, udah level of words-nya juga udah berbeda, yang ada yang nggak bisa kita nggak bisa kita asosiasikan, jadi harus diterjemahkan. Some words are so difficult to be associated. Oke, mau main-main dengan AI, Pak Jati? Ya, boleh. Ini saya nanti share ke sana. Aku coba share screen dulu. Ya. Oke, aku stop dulu ya. Stop sharing. Yes. Aku share screen. Iya, semoga betul. Bentar, ini screenku yang mana yang aku share? Coba. Cuman Pak Jati harus split your screen. You have to split your screen. Jadi setengah-setengah aja. Ya, bentar. Jangan the whole screen yang di itu. Kayaknya stop sharing dulu. Terus ketika Pak Jati share, jangan the whole screen tapi window-nya aja. Stop screen ya. Terus aku share, yang di-share yang window-nya saja. Oke. Ya, jangan screen. Ya, karena sering main-main. Oke, ini main-main saja. Jadi ada punya Google itu Quick Draw with Google. Lucu sih ini permainannya. Jadi karena sekarang zamannya AI, jadi ada AI. Ya, jadi Quick Draw with Google. Nanti saya bisa share link-nya. Link-nya saya share di chat aja ya. Nah, Quick Draw ini nanti akan ada waktu untuk mikir dulu, lalu baru menggambar. Kita coba aja lah ya. Let's draw. Kalau saya klik, nah ini draw candelier. Nah, ini mungkin tidak cocok untuk anak-anak kayak ini. Ya, jadi in under 20 second. Kalau kita main ya under 20 second akan challenging terus. Jadi idenya adalah sebelum kita menggambar atau anak-anak menggambar, kita bisa show the picture, kan vocab baru ya. Jadi show the picture atau show real object kalau ada. Habis itu terus gambar bareng-bareng. Kalau sudah, ini kita coba, I got it, terus saya klik got it. Nah, kalau klik got it, saya gambar. Begitu saya gambar, akan ada suara yang keluar. Umpamanya ini. I see light, or skyscraper, or candle, or toothpaste. I see marker. Sorry, I couldn't guess it. Jadi ada permainan yang dia nyoba tebak-tebak pas kita gambar itu apa. I saw line, I saw box, yang gitu-gitu. Mungkin menarik, gambarnya tidak ini,
Nah, sekarang susah lagi. Spreadsheet. Nah, kalau spreadsheet, gambarnya apa ya spreadsheet? Kita bahas dulu gambarnya kayak apa dan segala macam. Konsepnya sudah dapat, yuk kita coba gambar. Saya coba got it, then computer keyboard, pillow. I see swimming pool. Udah dapet spreadsheet. Dapat spreadsheet. Jadi gambarnya tidak harus kayak spreadsheet banget sih, gitu ya. Tapi akan mendengar, nggak tahu suara komputer saya masuk nggak? Nggak masuk kayaknya share sound-nya, Pak. Oh, share sound-nya kurang ya. Tapi akan keluar sih. Aku share screen sudah, terus share sound-nya di mana? Diklik lagi kayaknya share screen-nya, Pak. Nanti Terus? di situ ada centang sistem, audio system. Oh, oke. Ya. Telepon, udah tahu ya telepon kayak apa, terus aku got it, lalu aku mulai gambar. Nah, jadi nggak bisa violin. Kalau saya klik violinnya, gambarnya apa ya? Per. Ya. Nah, permainannya gitu, ini ada 6 stake, jadi kalau stake ya, saya nggak tahu di gambar stake. Ya. Nah, kalau sudah 6 mosquito, lalu saya gambar mosquito. Kayak apa mosquito, Pak? Ya, nggak tahu. Oh, shrimp mana dia? Long hair. Banana. Oh, spider. Ya. Lalu ini bisa di-share, bisa play again, dan seterusnya. Jadi, intinya adalah membahas vocab, lalu mencoba gambar bareng-bareng, pas gambar bareng-bareng, mendengar vocabulary yang lain. Saya nggak tahu, udah dicoba, tapi untuk very young learners kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin SMP gitu ya, atau SD yang sudah agak tinggi. Sekali lagi, span-nya jangan panjang-panjang, main yang beginian, ya 6 cukup, 1 hari, terus nanti main lagi gitu. Sayangnya, vocabnya kita tidak bisa menentukan duluan. Jadi vocabnya random, nanti bisa juga gurunya nggak tahu ini yang keluar apa artinya gitu kan. juga agak repot ya. Tapi bisa dicoba. Nanti pertemuan depan cerita kira-kira pengalamannya bagaimana kalau bisa mencoba dengan mahasiswa mungkin, atau coba didiskusikan dengan guru-guru yang ngajar yang learners. Kayaknya gitu, Vin. Ya, makasih Pak. Jangan dulu ditutup. Ini yang menarik adalah ya tadi itu kelebihan dari kelemahannya ya. Kelemahannya vocabulary-nya memang nggak bisa diprediksi ngajar apa. Jadi kalau Mas Fajar pakainya buat brainstorming ya mungkin that's the best way gitu ya, dipakai untuk brainstorming. Tapi yang menarik adalah ketika selesai terus ada recap-nya kan, ada summary-nya dari apa yang sudah digambar. Dan ini kalau kita tadi pakai teori introduce, present, dan recycle gitu, present, record, dan recycle. Ini bagian recycle atau recycle-nya. Kita lihat, ini tadi yang pertama gambar apa ya? Oh, chandelier. Bener nggak tadi? Oh, nggak salah sih, tapi harusnya jadi kita bisa mendiskusikan gambarnya seharusnya kayak apa gitu. Kayak yang kedua apa ya tadi? Oh itu tadi spreadsheet, ternyata spreadsheet gambarnya kayak gitu. Misalnya yang ketiga telepon, bener nggak tuh? Harusnya gimana ya, dan lain-lain. So we can discuss what happened after the drawing.
Tapi sebelum drawing juga, yang dalam benak saya itu, kan misalnya kita bisa coba play again, Pak. Kita coba play again. Nah, misalnya ini beach, jangan dulu got it. Ketika kita dapat beach, itu kita bisa diskusi dulu. Like, okay, beach, can you draw on the air? Kita gambar dulu di udara. How are you going to draw a beach? Terserah mereka mau gambar apa. Jadi mereka semua punya ide menggambar apa ketika di prompt dengan kata beach. Nanti habis itu bisa satu orang maju ke depan. Oke, satu orang bisa coba ya. Got it, baru gambar beach-nya gitu. Berikutnya, nanti gambar berikutnya, oh ini gambar apa ya? Let's say chair misalnya. Terus anak-anaknya suruh menggambar dulu di udara. Oke, draw a chair. How are you going to draw the chair? Habis itu boleh pilih satu orang untuk draw the chair gitu. Atau ada yang bisa bilang, chairnya mau kayak gimana? Oh, ada kakinya, ada sandarannya, dan lain-lain. So, they are actually describing what they are going to draw. Habis itu baru drawingnya gitu ya. Jadi, the idea is not drawing actually. The idea is describing what beach is, what chair is, dan lain-lain. Terus nanti di ujung baru dibahas. Nah, kata Bu Marjen ini jadi tetap dikasih vocab exposure dulu, presenting sebelum minta mereka draw vocabnya. Yes, betul sekali. Jadi kita diskusikan dulu. Hanya challenge-nya adalah we never know kata apa yang akan muncul. Itu challenge-nya. Ya, sama ini kaitannya dengan memorable. Jadi mungkin karena diskusinya panjang, sama teman-teman punya ide dari temennya, lalu main games ini menjadi memorable bagi anak-anak. Got it? Oke. Silahkan gambar beach-nya, Pak. Kenapa? Silahkan digambar beach-nya. Nah, ini lagi gambar. Volcano jadinya, Pak. Nggak tahu ini. Ya, tapi I think you got the idea. Ya. Nah, kayaknya satu lagi aja, saya yang bagian share. Ya, Sebetulnya saya punya stop sharing. saya punya 3, tapi akan saya simpan buat pertemuan yang akan datang. I will just share one more AI that we can use related to vocabulary introduction. Kalau dulu yang pernah ikutan beberapa kegiatannya ITEL, pernah dikenalin dengan yang namanya GenCraft. Ada yang kenal GenCraft nggak di sini ya? Atau yang tidak kenal GenCraft, ayo angkat tangan. Ya, tahu atau tidak tahu? Saya tulis dulu deh, tulis GenCraft. Ada yang kenal atau nggak kenal? Boleh kasih jempol atau thumb up atau thumb down. Kayaknya harusnya kalau Pak Yudi kenal. Belum kenal. Tidak kenal. Ibu Juwaria, oke. Kalau gitu dikenalkan dulu. Iya. Kalau banyak yang nggak kenal, I will stay with GenCraft then. Ya, yang itu disimpan untuk pertemuan depan. Bentar, Pak. Pingin kenalan? Ayo kita kenalan ya. Oke, saya akan kenalkan dengan yang namanya GenCraft. Bentar, saya share screen dulu. Kalau Mas Fajar pasti udah kenal. Bahkan mungkin punya koleksi yang lain. Belum kenal, oh ternyata banyak yang belum kenal. Ini namanya, ada Bu Eka kenal. Kalau Bu Eka udah bikin penelitian tentang GenCraft malahan. Namanya GenCraft. Ini adalah aplikasi yang bisa merubah kata menjadi gambar. Jadi kita pengen gambar kayak apa, kita bisa minta GenCraft untuk menggambarkannya. Nah, ini GenCraft-nya. Nanti mungkin saya share-nya belakangan ya, link-nya.
Kita bisa kalau belum punya account bisa sign up, kalau sudah punya account tinggal login. Gampang loginnya bisa pakai Google, bisa juga pakai Facebook account. Oke. Nah, ini saya sudah login. Bentar ya. Semoga tidak ada yang berubah karena sudah lama nggak dipakai Gencraft-nya. Kalau sudah login, ini kita tinggal generate kayaknya. Nah, ini bukan gambarnya si Gencraft, tapi yang penting adalah di sini nih. Ini ada describe your creation in details. Teman-teman mau menggambar apa? Jadi ini kebalikannya dari si quick draw tadi. Kalau quick draw kan kita dikasih kata beach lalu dikasih kata beach lalu kita yang menggambar. Kalau ini kebalik. Ini kita yang memberikan kata atau kalimatnya. Misalnya, what do you want to see? Beautiful beach with some coconut tree. Misalnya gitu ya. Lalu klik generate. Bukan ini gambarnya. Kita tunggu. Nah, tadi kan saya minta a beautiful beach with some coconut tree. Lalu si Gencraft akan membantu membuat gambarnya. Dia kasih 2 gambar. Seperti ini. Ini ada sesuai dengan deskripsi kita ya. Nah, kita agak terbatas memang. Cuman bisa bikin 5. Yang saya tahu ini 5 sehari. Nggak tahu. Tadi kata Kang Fajar 5 sebulan. I don't know. Nanti kita cek. Contoh lain misalnya kalau buat anak-anak cute atau a cute black and white cat gitu ya. Sitting on the chair gitu. Sitting on the chair. Klik generate. Bukan itu, serem. Nah, dapat kan? Black and white cat sitting on a chair. Tapi saya mau main-main, coba ya. A cute black and white cat sitting on the chair, typing on a computer. Ini mulai imajinatif. Kita generate ya. Bisa nggak? Karena kalau black cat sitting on a chair itu di Google bisa nemu. Tapi kalau catnya typing on a computer mungkin nggak nemu. Nah, ini sekarang ada komputernya di situ. Yang ini nggak ada, tapi yang ini ada. Dekatlah dengan komputer. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa main-main sama siswanya untuk Oke, coba bahasa Inggrisnya apa? Mau pakai bahasa Inggris apa nih? Cute, black, white cat, atau cute cat. Nggak apa-apa karena ini yang learners, mereka mungkin hanya akan menyebutkan 2-3 kata juga nggak apa-apa. Nggak harus terlalu nggak harus terlalu spesifik. Misalnya brown bear, gitu aja. Lagi belajar animal dengan color. Lalu kita generate. Nah, lalu dapat kan brown bear. Nanti kita bisa kumpulkan gambar-gambar yang di-generate sama siswa. Kemudian ini bisa dipakai untuk recall tadi, untuk recycling. Ini tadi apa? Promnya misalnya. Atau ayo siapa yang bisa tebak tadi yang diketik apa? Is it a brown bear? Terus ini black and white cat. Kemudian beautiful beach dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bisa dipakai bolak-balik. Masih per hari ya Mas Fajar? Aman kalau per hari. Lumayan lah 5 gambar per hari. Ya, dan 5
5 new vocabulary per hari, that's more than enough untuk anak-anak. Lalu balik lagi, memorable. Ya, karena merasa digambarin atau merasa gambar lah kira-kira kita. Misalnya kita masih ngomongin animals ya, a white, apa yang white ya? White rabbit. Oh jangan white deh, biasa kalau white, pink. Saya tinggal punya satu lagi, yang terakhir, habis. Nah, dapat deh itu pink elephant. Nanti coba sendiri ya. Boleh di-share di sini kalau gitu. Silakan yang mau nyoba-nyoba dengan Cancraft nanti di-share di grup ya. Hasil boleh ditulis promnya apa, terus gambarnya apa. Nah, ini ada enggak sehari loh. Daily refresher time-nya 4 jam. Jadi in 4 hours you can create more prompt. Ternyata baik sekarang nggak nunggu 24 jam tuh. Dalam 4 jam nanti kita dapat lagi 5 prompt tadi. Nah ini pink rabbit. I have no more credit jadi nggak bisa main-main lagi. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang mau main-main, silahkan dengan Cancraft. Nanti boleh di-share seimajinatif apa teman-teman minta Cancraft menggambar untuk teman-teman. Nah ini banyak aktivitas yang bisa kita pakai dengan ini gitu ya. Tadi pertama describing-nya dulu, bikin frasa, menyebutkan dua kata menjadi frasa, diketik, itu kan ada typing, itu udah belajar bahasa Inggris juga gitu ya, sudah menulis juga. Ketika muncul gambarnya mereka bisa recall, this is a pink rabbit, this is a brown bear, this is a black and white cat. Jadi deh gitu ya permainan tadi. Presenting, ada recording, dan ada ada recycling. That's another idea yang ini tidak ada di modulnya. Ini ide dari kami untuk menambahkan supaya ada unsur teknologi dari bagaimana mengenalkan vocabulary untuk anak-anak. Kayaknya udah 1 jam 12 menit. Cukup aja dulu ya Pak Jati ya. Pak Jati ada yang mau di-share lagi nggak? Enggak sih, cuman ya itu tadi hanya 2 hal. Memorable, kata kuncinya, sama translating should be the last strategy. Itu aja. Okay, memorable and don't rely on translating. Teman-teman yang belum mengerjakan modulnya silahkan dieksplor lagi di modul 1 ini. Banyak pembahasan yang menarik tentang teaching vocabulary effectively kayak apa, strateginya gimana, tidak cuma penjelasan tapi juga ada guru-guru yang sharing gitu ya. Saya biasanya pakai ini, saya biasanya pakai itu. Vocabulary game seperti apa, activity seperti apa yang mungkin kita nggak jelaskan lebih lanjut. Pertemuan yang akan datang bukan minggu depan, tapi 2 minggu yang akan datang, kalau nggak salah di tanggal 3 Mei, kita akan bahas modul 2 yang saya juga belum kerjakan. Harus login ya. Kita akan bahas modul 2, dan kita akan kasih bonus. Kasih bonusnya itu membahas tentang project for young learners gitu. Jadi tidak cuma membahas modul 2, tapi juga kita akan bahas tentang project for young learners. Kayaknya itu aja dari kami. Thank you very much teman-teman yang udah setia. Hari ini cukup banyak walaupun ada yang come and go gitu ya, ada yang lowbat dan lain-lain. Tapi saya lihat there are more people coming than our previous program. Ya, dan ada yang salah kamar di ITEL yang satunya. Kenapa? Yang enggak, kayaknya Bu Ismi ketendang keluar terus pasang, tapi chatnya di ITEL yang satunya. Nggak apa-apa sih. Oke, thank you teman-teman semua. Thanks for coming to our program. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Kita akan bahas modul 2. Silakan dilanjutkan ya. Modul 1 yang belum, yang sudah dilanjutkan, yang udah sampai modul 3 dapat sertifikat. Nanti sharing sertifikatnya juga boleh. Thank you very much and good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you everybody. Assalamualaikum. Wah hebat Bu Leni udah selesai, saya malah belum. Thank you Bu Leni.
Kalau mau nanti sertifikatnya bisa di-switch dengan sertifikatnya ITEL yang 32 jam. If it means something for you. Thanks everyone. Thank you. Saya end record-nya dulu.